Selamat siang pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Hari ini Lingkar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kewaspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan dan berikut rangkuman beritanya selengkapnya. Pemirsa, pada Minggu 12 Desember, rumah salah satu warga Desa Winong, Kecamatan Pati Kota, didatangi oleh penyidik KPK. Penggeledahan ini diduga terkait dengan penetapan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Direktur Alsintan Muhammad Hatta. Inilah kondisi rumah warga bernama Eri yang berada di Desa Winong, RT 2 RW 4, Kecamatan Pati, pasca didatangi penyidik KPK pada Minggu 10 Desember kemarin. Eri merupakan pemilik PT Java Tech Group yang membuat alat mesin pertanian. Pengusaha yang bergerak di bidang pembuatan alat dan mesin pertanian itu diduga terlibat dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK beberapa waktu lalu. Menurut pengakuan tetangga, sejak pukul 1 siang rumah mewah tersebut didatangi banyak mobil dan dijaga polisi. Penyidik baru keluar dari dalam rumah sekitar jam setengah 4 sore. Tri Pujianto selaku Ketua RT 2 RW 4 Desa Winong menuturkan tidak tahu menahu terkait penggeledahan oleh KPK. Dirinya seharian berada di luar kota dan baru pulang ketika lokasi kejadian sudah sepi. Anaknya Pak RT tadi sama Pak RW ke situ, saya bilang tidak tahu, saya bilang tidak tahu. Tri Pujianto menambahkan, menerima aduan dari warga bahwa rumah tersebut dijaga oleh polisi, pihaknya mengaku Eri dikenal baik kepada warga sekitar. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kasus pengerusakan mobil dinas KPU Semarang juga menyita perhatian masyarakat luas. Pada tanggal 9 Desember, 4 mobil dinas Komisioner KPU Kota Semarang yang terparkir di Gedung Pandanaran dirusak oleh orang tidak dikenal. Polisi mencatat ada 11 mobil yang dirusak dengan coretan pada bodi mobil. Kamera pengawas merekam aksi pengerusakan 11 mobil yang terparkir di Gedung Pandanaran Kota Semarang. Dari rekaman kamera pengawas terlihat seseorang berpakaian serba hitam mondar-mandir di area parkir yang mendekati sejumlah mobil yang sedang diparkir. Kapolsek Semarang Tengah Kompol Indra Romantika mengatakan, setelah mendapati laporan aksi coret-coret mobil oleh orang tak dikenal, pihaknya bersama Polrestabes Semarang melakukan pengecekan dan olah TKP, serta meminta keterangan sejumlah saksi. Petugas mencatat, terdapat 11 mobil, 4 diantaranya mobil dinas KPU Kota Semarang. Saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Satreskrim Polrestabes Semarang untuk melakukan penyelidikan dan melakukan penelusuran kamera pengawas yang ada. Sementara sejumlah komisioner KPU termasuk ketua, sekretaris, serta anggota KPU diketahui tengah berada di Jakarta. Ya, didapatkan 11 mobil yang terindikasi di baret ya, di baret. Kemudian setelah dari keterangan saksi dari Kesbangpol atau anggota Kesbangpol yang ada di situ, didapatkan satu lagi mobil tambahan, jadi jumlah seluruh 11. Karena terakhir kita cek itu 10, kemudian sore ini tadi atau siang tadi itu dicek sama anggota reskrim melaksanakan olah TKP, jumlahnya 11. Untuk mobil dinasnya berjumlah 4. Ya, mobil dinas 4, kemudian mobil plat hitam umum itu ada 7, ya, ulangi 7. Ya. Itu mobil KPU atau gimana? Untuk mobil dinasnya 4 ini milik KPU semua. Hingga saat ini, kasus pengerusakan mobil tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian. Atas kejadian tersebut, Polsek Semarang Tengah akan meningkatkan patroli dan menambah personil pengamanan. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, teka-teki pelaku pengrusakan sejumlah mobil ini pun akhirnya bisa diungkap oleh pihak kepolisian. Pada Senin 11 Desember 2023, polisi mengamankan pelaku pengrusakan sejumlah mobil dinas KPU Kota Semarang yang terparkir di Gedung Pandanaran. Pelaku dibawa ke Mapolrestabes Semarang untuk diperiksa lebih lanjut. Pelaku merupakan seorang perempuan yang memiliki riwayat gangguan jiwa. Wanita berinisial KM, warga Bululor, Kecamatan Semarang Utara ini diringkus saat melakukan aksi serupa di wilayah Kecamatan Semarang Utara pada Senin pagi. Aparat kepolisian yang mendatangi tempat tinggal KM mendapatkan informasi dari pihak keluarga bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa sejak 2014 silam. Menurut pihak keluarga, KM pernah menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Kota Semarang. Meski berbagai upaya pengobatan telah dilakukan, namun setiap kambuh yang bersangkutan kerap mengamuk dan melempar barang di jalan. Di sana hampir 1 tahun, jadi diruqyah dan segala macam medis juga, di Karyadi juga. Ternyata sama dia seperti halu gitu. Dulu itu sering halu, seolah dia diapakan orang, seolah dia diapakan orang, ketakutan sendiri. Sampai sekarang ini, cuma dulu dia seringnya marah dalam rumah. Barang dibanting, kaca-kaca dipecahin, karena saat itu kan saya sudah komunikasi juga ke pihak kelurahan dan sebagainya. Jadi memang sarannya diawasi di rumah saja karena belum membahayakan. Baru-baru ini saja dia keluar sering lempar-lempar batu, acak dia. Untuk pemeriksaan yang bersangkutan dibawa ke Polrestabes Semarang dan ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar menyampaikan, dari pemeriksaan sementara perempuan inisial KM merupakan pelaku pengrusakan 11 mobil, 4 diantaranya mobil dinas KPU Kota Semarang. Untuk memastikan yang bersangkutan dalam gangguan jiwa, polisi membawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan serta kejiwaan. Terparkir di perkantoran Pandanaran, di mana di perkantoran ini berkantor KPU Kota Semarang, kemudian dari Dinas Koperasi, Kesbang, dan seterusnya. Selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mengetahui motif apa yang mendasari pelaku melakukan hal ini. Lihat kondisi pelaku gimana? Nanti kita akan pastikan tentu dengan berkoordinasi dengan rumah sakit terdekat. Ya. Tapi memang dari keluarga punya riwayat ODGJ? Dari keluarga menyampaikan bahwa yang bersangkutan punya riwayat kesehatan kejiwaan, kemudian dibuktikan ada surat keterangan juga dari Rumah Sakit Karyadi. Oleh karena itu, untuk memastikan hal ini, kami akan menuangkan dalam berita acara pemeriksaan. Sebelumnya, 11 mobil yang terparkir di halaman parkir kantor KPU Kota Semarang di Gedung Pandanaran di Jalan Pemuda dirusak oleh orang tidak dikenal dengan cara dibaret. 4 mobil merupakan mobil dinas KPU, sementara sisanya mobil dinas lainnya yang menempati satu gedung dengan KPU. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrejo RT 3 RW 1 Margarejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Assalamualaikum, selamat datang di kios Kafah. Ada yang bisa kami bantu Kak? Oh iya Mbak, aku mau cari oleh-oleh khas Pati, ada? Ada Kak, kios Kafah menyediakan berbagai macam oleh-oleh khas Pati dan sekitarnya. Silakan Kak. Oke. Kamu lagi cari oleh-oleh khas Pati dan bingung mau beli di mana? Yuk, datang langsung ke kios Kafah Pati. Menyediakan oleh-oleh sedulur Pati yang produk-produknya fresh dan diproduksi langsung oleh berbagai UMKM yang ada di Kabupaten Pati. Kios Kafah juga menyediakan perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas. Mau cari perlengkapan serta oleh-oleh haji dan umroh? Ada. Mau cari perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Kios Kafah ada di Kompleks Gedung Haji Pati, tepatnya di depan Rumah Sakit KSH. Buka setiap hari, mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
Kios Kafah, lebih murah, lebih berkah. Enggak kak? Iya. Oke, terima kasih atas kunjungannya, semoga berkah. Mari, Mbak. Iya. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Pemirsa, kasus pencurian kendaraan milik anggota Satpol PP di Kompleks Balai Kota Semarang menjadi perbincangan hangat dan mengingat kejadian ini baru kali pertama terjadi. Berbekal rekaman CCTV, petugas kepolisian berhasil meringkus tersangka. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mencuri sepeda motor untuk digunakan bekerja. Polisi meringkus tersangka saat berada di kawasan Pedurungan, Kota Semarang. Di hadapan polisi, tersangka yang mengaku bekerja sebagai kuli penambangan pasir di Magelang sengaja pulang ke Semarang mencari kendaraan untuk bisa dicuri dan dibawa ke Magelang untuk digunakan bekerja. Tersangka melakukan aksinya secara acak. Di Bekasi, Pak. Di Bekasi, Pak. Pasir. Oh, kamu kerja pasir? Iya, Pak. Yang mana? Pasir yang mana? Yang atas dari Magelang. Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang, Kompol Aris Munandar menjelaskan tersangka merupakan residivis kasus pencurian dan baru keluar penjara pada bulan Oktober 2023 lalu. Modus yang digunakan tersangka yakni memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan, yakni mengambil kunci yang tertinggal di pintu pos penjagaan. Modus operandi dari pelaku adalah pelaku melakukan aksi pencurian saat motor sedang dalam keadaan diparkir dan ditinggal oleh pemiliknya. Atas perbuatannya, tersangka mendekam di sel tahanan Mapolrestabes Semarang dan dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, berita ini bisa menjadi pengingat untuk tetap waspada dan tidak membenarkan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Ketahuan mencuri rokok di sebuah minimarket, seorang pria di Kota Semarang diamankan polisi. Dari penggeledahan, petugas menemukan sebuah celurit di dalam tas milik pelaku. S tidak berkutik di saat petugas Polsek Semarang Timur datang ke minimarket di Jalan Raden Patah, Kota Semarang. Pria berusia 32 tahun ini diamankan setelah melakukan aksi pencurian rokok yang berada di area kasir. Saat dilakukan penggeledahan di dalam tas, petugas menemukan senjata tajam jenis celurit. Aksi pelaku cukup nekat dengan masuk ke area kasir minimarket mengambil 2 bungkus rokok. Namun aksinya berhasil diketahui karyawan minimarket dan seorang pengunjung dan berhasil ditangkap. Pelaku berusaha melawan untuk kabur, namun polisi segera datang setelah karyawan minimarket menekan tombol SOS pada aplikasi Libas Polrestabes Semarang yang terpasang di minimarket. Ya, tak pencet. Sebisa mungkin, secepat mungkin, biar gimana pun polisian juga harus cepat sampai di sini. Alhamdulillah juga dari polseknya itu responnya cepat. Langsung datang ke sini juga pelakunya kan mungkin biar maksudnya nggak lolos gitu loh, biar nggak cepat-cepat kabur. Konsumennya juga bilang mbak cepet mbak, iya pak gitu, langsung datang ke sini di borgol itu sama satjamnya itu kan diamanin sama konsumennya dua tuh, takutnya kan nanti berontak sama
ambil sajen itu. Itu ke seluruh petugas Libas, petugas Polrestabes Semarang, bahwa diinformasikan telah terjadi pencurian 2 bungkus rokok di Indomaret. Dari aplikasi Libas tersebut kemudian kita tindak lanjuti dari petugas kita Polsek Semarang Timur, kemudian dipimpin Pak Kanit Reskrim mendatangi TKP, dan alhamdulillah di TKP itu pelaku sudah bisa kita amankan dengan karyawan Indomaret, termasuk ditemukan juga di bawaan dari terduga pencuri itu di dalam tasnya ada sajam berupa celurit dan pakaian dan sebagainya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku dibawa ke Mapolsek Semarang Timur. Polisi mendorong kepada para pelaku usaha di Kota Semarang yang memiliki kerawanan dari tindak kejahatan bisa memasang aplikasi Libas yang menjadi andalan pengungkapan secara cepat terhadap aksi kejahatan di Kota Semarang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrojo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, nggak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Assalamualaikum, selamat datang di kios Kafah. Ada yang bisa kami bantu Kak? Oh iya Mbak, aku mau cari oleh-oleh khas Pati, ada?
Ada Kak, kios Kava menyediakan berbagai macam oleh-oleh khas Pati dan sekitarnya. Silakan Kak. Oke. Kamu lagi cari oleh-oleh khas Pati dan bingung mau beli di mana? Yuk, datang langsung ke kios Kava Pati. Menyediakan oleh-oleh sedulur Pati yang produk-produknya fresh dan diproduksi langsung oleh berbagai UMKM yang ada di Kabupaten Pati. Kios Kava juga menyediakan perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas. Mau cari perlengkapan serta oleh-oleh haji dan umroh? Ada. Mau cari perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Kios Kava ada di Kompleks Gedung Haji Pati, tepatnya di depan Rumah Sakit KSH. Buka setiap hari, mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Kios Kava, lebih murah, lebih berkah. Enggak Kak? Iya. Oke, terima kasih atas kunjungannya, semoga berkah. Mari Mbak. Iya. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Pemirsa, kali ini aksi pencurian terjadi di Kota Pati. Seorang pencuri menyatroni salon kecantikan terekam CCTV. Pencuri berhasil menggondol kipas angin. Kasus pencurian terjadi di salah satu salon kecantikan di Desa Winong, Kecamatan Pati. Pelaku melancarkan aksinya menggeledah salon Rabu malam ketika salon tutup. Pelaku mengambil kipas dinding dan kipas genggam. Penjaga salon mengaku kecolongan lantaran tak menutup pintu belakang. Salah satu penjaga salon, Dina, menuturkan pencurian ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Penjaga salon menduga pelaku adalah orang yang sama. Itu pelakunya lewat pintu belakang, karena pintu belakang kan kadang lupa ngunci. Apesnya kita tuh lupa kunci, biasanya kunci. Terus kalau nggak ngasih kita sini juga nggak tahu akses belakang situ. Itu jadi kita nggak berpikir sampai sana gitu. Apa aja Mbak yang hilang itu Mbak? Kipas besar sama kipas kecil. Akibat pencurian ini, pemilik salon menderita kerugian Rp500.000. Kasus ini juga sudah dilaporkan ke kepolisian. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, banyaknya tindak kejahatan yang negatif dan juga keluhan dari masyarakat terkait dengan pemakaian knalpot brong ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi para komunitas bikers untuk mengembalikan knalpot standar sesuai dengan yang telah ditetapkan. Satlantas Polres Kendal memusnahkan ratusan knalpot brong. Wakapolres Kendal Kompol Edi Sutrisno didampingi Kasat Lantas Polres Kendal, AKP Agus Priyono Marinus menjelaskan, sampai saat ini pihaknya tetap melakukan operasi secara kasat mata, seperti knalpot brong, tidak menggunakan helm, tidak memasang spion, dan melawan arus lalu lintas. Sanksi yang diberikan kepada para pelanggar yakni melepas knalpot brong diganti dengan knalpot standar. Sedangkan pemusnahan knalpot brong dilakukan agar tidak dipakai kembali oleh sang pemilik. Di bawah pimpinan Pak Kasat Lantas terus melaksanakan kegiatan penindakan kasat mata yaitu knalpot
gelunggungan atau knalpot blok, yaitu secara kasat mata atau secara langsung di seluruh wilayah di Kabupaten Kendal ini. Dengan hasil mungkin rekan-rekan bisa dilihat, ada juga yang masih terpasang, mungkin barang bukti yang baru didapat beberapa hari yang lalu belum sempat dicopot, dan juga ada satu motor yang cukup bagus tapi knalpotnya yang tidak layak atau tidak mendukung untuk dipakai atau untuk sarana sehari-hari. Kasat Lantas Polres Kendal AKP Agus mencatat, selama periode Oktober hingga November 2023, terjadi 754 penindakan dan pelanggaran lalu lintas. Dengan rincian 234 pelanggar tidak mengenakan helm, muatan melebihi tonase sebanyak 120 pelanggar, 260 pelanggaran knalpot tidak sesuai standar, serta penindakan kepada pengguna jalan yang tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat sebanyak 140 pelanggar. Wakapolres mengimbau bagi pengendara motor hendaknya tidak menggunakan knalpot brong, sebab kebisingannya merugikan pengendara lain atau masyarakat. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Dari kawasan alun-alun Simpang 5 Pati, saya Puji Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Saksikan terus Kriminal Sepekan setiap Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.